Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan kembali membahas mengenai coding, yang dimana kali ini saya akan membahas mengenai form atau fitur approval bertingkat. Pada video sebelumnya, itu sudah lama sekali ya, saya pernah membahas mengenai fitur approval. Cuman pada video tersebut memang tidak saya jelaskan atau pembuatannya memang tidak dari awal. Nah, video kali ini saya akan membuatnya dari awal ya. Dan saya akan tambahkan menjadi approval bertingkat. Ya, jadi maksudnya approval bertingkat itu adalah di sini yang akan melakukan approve, yaitu pertama adalah kepala bidang, dan yang kedua adalah bendahara. Saya ambil di sini adalah pembelian barang ya. Jadi di sini ada tabel pembelian barang, yang dimana dia itu dikatakan disetujui ketika di-approve oleh kepala bidang dan juga bendahara. Jadi dia nama tabelnya ya, pembelian barang, beserta dengan kolomnya dan tipe datanya, dan length juga dari tipe datanya. Nah, di sini kita akan menambahkan satu lagi kolom ya, namanya status. Ini status ini pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya ya. Jadi kolom status ini akan sangat membantu dalam fitur approval nanti. Jadi kolom status ini akan membantu kita untuk mengatur datanya atau memberitahu kita datanya ini sebenarnya udah ke-approve atau belum gitu. Jadi misalkan di sini status pembelian gitu ya buatnya. Kemudian tipe datanya inem ya. Kita akan buat misalkan boleh pakai angka 0 atau 1, 2 gitu ya. Cuman kalau misalkan nanti 0, 1, 2 itu kan kita pasti agak lupa ya, 0 ini maksudnya datanya di-approve kah atau sudah di-approve gitu. Jadi kita buat misalkan value-nya belum approve, atau kita ubah aja ya, misalkan value-nya yang pertama kan harus di-approve oleh kepala bidang, jadi menunggu kepala bidang gitu ya. Kemudian yang kedua harus di-approve oleh bendahara, berarti menunggu bendahara. Dan yang terakhir kalau sudah di-approve oleh keduanya, berarti statusnya adalah setuju. Kemudian defaultnya kita buat aja langsung nunggu kepala bidang ya. Oke, save. Oke, yang pertama di sini saya buat sebuah config.php. Ini sering sekali config.php ini saya gunakan ya. Saya menggunakan di sini tabel yang namanya coba insert. Kemudian config.php ini fungsi untuk koneksi ke database. Kemudian selanjutnya saya membuat sebuah file yang namanya index.php, yang dimana di sini adalah untuk form login ya. Karena kita membutuhkan sebuah user, siapa yang login gitu. Untuk nanti kita bisa atur datanya ketika yang login adalah kepala. Jadi data pembeliannya harus menampilkan apa. Nanti ketika yang login adalah bendahara, datanya harus menampilkan apa gitu. Jadi ada hal yang kelupaan ya, harusnya ada dua tabel yang kita gunakan di sini ya. Tabel pembelian barang dan tabel user. Pembelian barang ini kita tambahkan satu kolom lagi namanya ID pack gitu. Atau ID user. Integer. Yang dimana fungsinya supaya kita tahu pembelian ini diinputkan oleh user yang mana gitu. Jadi dia berelasi dengan tabel user. Oh sorry, tadi pembelian barang. Kita buat relasinya dulu ya. Oke, on delete, cascade, save. Kemudian di tabel user itu kita tambahkan sebuah level ya. Level. Kemudian tipe datanya inem. Kepala bidang.
kemudian bendahara, dan satu lagi user. Atau mungkin kalau mau ditambahkan admin gitu lagi satu ya. Admin. Oke, save. Dan kita akan buka tabel usernya dulu ya. Di sini kita akan buat kalau Verania ini misalkan dia adalah kepala, kemudian Velois ini adalah bendahara gitu. VLY Studio ini adalah admin, dan Mandalika ini adalah user gitu ya. Jadi level ini akan mengatur dari hak akses data yang akan menampilkan dari pembelian barang ini gitu. Kembali ke index.php, di sini buatnya saya yang biasa aja ya, karena kalau membuatnya dalam bentuk yang bagus itu akan membutuhkan waktu yang lama, karena form loginnya bukan itu yang mau saya tekankan di sini, tapi yang mau ditekankan adalah form approval-nya atau fitur approval-nya. Jadi form login seperti biasa buat input text name dan password. Di sini saya gunakan username ya. Kemudian buat button login dengan name login. Kemudian di sini saya buat PHP-nya untuk mengecek data ke dalam database apakah username dan passwordnya ada di dalam tabel. Kalau ada berarti bisa login gitu. Dan kalau dia bisa login, ini saya akan gunakan buat sebuah file namanya data pembelian.php. Jadi ketika dia berhasil masuk, dia akan langsung menuju ke list data pembelian, yang dimana akan menampilkan pembelian dari tabel pembelian barang. Nah, untuk kita bisa tahu ID user yang mana yang login, jangan lupa untuk meletakkan yang namanya session start ya. Session start ini fungsinya untuk menyimpan session siapa yang login gitu. Dan satu lagi di sini else ketika dia berhasil masuk. Di sini saya mendeklarasikan sebuah nilai ID user yang nantinya kita akan gunakan di file data pembelian.php. Jadi ID user ini maksudnya adalah siapa yang login, ID user berapa yang login, yang dimana dari ID user itu kita bisa mengolah untuk form atau fitur approval-nya. Jadi ini dia untuk index.php atau bagian loginnya ya. Ini start session, kemudian include config untuk menghubungkan dengan database-nya, kemudian form input-nya, dan yang terakhir adalah script PHP yang digunakan untuk mengecek data ke dalam tabel user mengenai apakah username dan passwordnya tersebut ada di tabel user, sehingga kalau misalkan tidak ada berarti dia gagal login, kalau ada berarti dia berhasil masuk dan menuju ke file data pembelian.php yang dimana nanti di sini ada list dari tabel tadi pembelian barang ya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan ke file dengan nama data pembelian.php ya. Di sini saya akan buat tag PHP pertama. Kemudian saya akan include atau get gininya ya, file config-nya. Atau file untuk menghubungkan ke database-nya, config.php. Kemudian di sini di bawah file include ini saya akan buat session start. Kemudian saya akan membuat deklarasi dari ini ya, ID usernya. Jadi $ID user, nama variabelnya, kemudian $session atau yang ini ya. Untuk get ID user siapa yang login gitu. Oke, kemudian selanjutnya di bawah saya buat tag HTML ya. Namanya data pembelian barang.
Kemudian saya buat di bawahnya tag H3, list data pembelian barang gitu ya. Kemudian di bawah saya buat tag table. Dan untuk mempercantik listnya saya menginputkan library Bootstrap ya. Kemudian tablenya saya kasih ID, class table. Seperti itu. Kemudian di sini saya buat tag tr di dalam tag table. Kemudian tag td, tag th ya untuk judul tabelnya. Kita akan menampilkan kolom dari tabel pembelian barang ya. Berarti tanggal beli, copy paste, kemudian nama barang, copy paste, kemudian KTY barang ya, copy paste, total beli atau total gitu aja ya. Kemudian di sini satu lagi status. Oke, selanjutnya di bawah sini saya buat tag tr lagi ya. TR-nya kecil ya. Tag td. Dan di tengah-tengahnya antara tag tr judul dan isinya saya buat tag php. Jadi di sini kita akan buat gini ya. Function php yaitu get MySQL query ya, atau get pembelian sama dengan MySQL query titik koma titik 2, nama config-nya atau nama MySQL connect-nya adalah $connection ya. Berarti $connection, baru select bintang from pembelian barang. Seperti ini saja dulu ya. Kemudian baru while $tampil data gitu sama dengan MySQL fetch array $ini ya, get pembelian. Pasti. Kemudian nih kurung tutupnya di delete, taruhnya di sini. Nah, di sini ada yang kurang ya, tag th-nya ya. Nomor gitu ya. Kemudian di sini $nomor sama dengan 1 gitu ya. Dan di sini kita akan menampilkan datanya dari tabel pemberian barang. Nah, ini udah, coba kita jalankan dulu ya. Jadi kita coba dari login ya, saya mau login sebagai user ya. Tadi passwordnya apa, Mandalika? 676767 ya. 676767. Oke, masuk. Oke, berhasil masuk. Pindah ke form data pembelian. Oh ya, berhasil ya. Ini datanya memang nggak ada ya. Kita masukkan dulu datanya ke tabel pembelian barang ya. Nah, untuk form inputnya sendiri, menginputkan data pembelian itu, ya insert into
bisa kalian buat sendiri lah ya. Karena kan saya di sini menekankan ke form approval-nya. Misalkan nama barangnya apa ya? Meja gitu. Kuantitinya 10. Totalnya misalkan di sini kurang harga ya. Lupa saya memberikan atribut lagi, kolom harganya ya. Harga double 10,0. Dia ada di setelah nama barang lah. Save. Dan save dulu datanya ya, kita refresh biar muncul harga, kolom harganya. Nah, misalkan harganya 500.000. Berarti kalau dikali 10 berarti 5 juta ya. Oke. Kemudian ID user yang membuat tadi adalah Mandalika, berarti ID user berapa dia itu? ID user 4 ya. Oh ya, bisa dipilih dari sini ya. Klik Mandalika, select. Oke, sekarang kita coba run lagi ya. Refresh lagi. KTY barang line 36 ya. Nama kolomnya apa ya kira-kira? Oh. Kesalahan kolom ya, namanya KTY barang. Oke, run lagi. Oke, mau ya? Oh ya. Satu hal lagi ya. Ini harusnya ada nomor plus-plus di sini ya. Nomor plus-plus. Untuk penomorannya belum saya buat ya. Oke, 1. Tanggal pembelian, meja, KTY barang, total, dan status. Nah, status ini kita akan buat if else di sini ya. Jadi untuk number format ini tambahkan number, untuk totalnya tambahkan number format ya, biar cantik. Yang depannya kasih petik 2 kali titik, rp titik. Kemudian tanggal beli ini kasih date. Kemudian petik 2 kali, koma, D, M, Y gitu ya, Y besar. Kemudian, koma, str, to time, itu ya. Oke, save. Sekarang coba run lagi, biar cantik ya. Oke, tanggalnya udah cantik, nama barang, KTY, totalnya udah cantik. Sekarang ke status ya. Di status kita tambahkan tag PHP. Kita buat if di sini ya. If berarti dia status apa nama kolomnya ya? Status pembelian. Status pembelian. Kemudian kita lihat dulu enumnya apa aja ya. Pertama kita akan membuat menunggu kepala bidang ya. Jadi jika statusnya if status pembelian sama dengan menunggu kepala bidang gitu. Berarti echo label supaya cantik ya. Label. Terus kita buat di sini style, color, orange. Yang pasti menunggu kepala bidang. Else if kita copy. Else if status pembelian sama dengan menunggu bendahara. Paste. Juga gini ya, juga orange ya. Kemudian else.
kemudian echo setujui gitu ya. Di sini saya kelupaan untuk membuat ketika dia ditolak ya. Artinya di sini kita harus tambahkan value di status pembeliannya ya. Di sini ada yang namanya ditolak kepala bidang gitu ya. Dan ditolak bendahara gitu. Oke. Karena ada penambahan status seperti else if-nya nambah ya. Else ketika statusnya ditolak bendahara, ini buat gini ya, red ya. Ditolak red berarti ditolak bendahara. Kemudian satu lagi kalau ditolak oleh si kepala bidangnya. Ditolak kepala bidang. Berarti else if status pembelian ditolak kepala bidang, ditolak kepala bidang. Dan yang terakhir, else kalau bukan menunggu dan kalau bukan ditolak dan ditolak, berarti dia adalah setujui atau disetujui gitu ya. Terus kita buat colornya green. Oke, coba kita jalankan. Oke, di sini statusnya menunggu kepala bidang ya. Nah, ini untuk tampilan usernya. Kemudian, di sini kita akan buat sebuah kondisi siapa yang login ya. Jadi, di sini kita akan cek dulu ID user ini levelnya itu apa gitu. Jadi kita akan cek ke tabel user dengan where ID usernya ini ada atau ID siapa yang login gitu. The get level gitu ya. Sama dengan MySQL query $connection koma 2 kali select level from tabel user where ID user sama dengan petik 1 2 kali $ID user. Kemudian untuk menampilkan datanya kita buat dt level $dt level sama dengan MySQL fetch assoc ya. $get level titik koma. Kemudian kita buat di sini $level sama dengan $dt level kurung kotak titik koma level. Benar ya nama kolomnya level ya. Kita cek coba di user. Benar ya level. Oke, kita sudah dapatkan levelnya. Baru kita buat if else di sini ya. Jadi if $level sama dengan user, berarti dia akan $get pembeliannya seperti ini, cuman kita akan tambahkan where di sini ya. Karena di sini saya mau menampilkan pembelian barang atau data pembelian barang berdasarkan user siapa yang melakukan input data gitu. Where ini khusus untuk user saja ya. Where ID user sama dengan $ID user. Dan else jadi kalau bukan user, misalkan di sini nggak ada where-nya gitu. Jadi tampil semua datanya. Jadi kan untuk kepala dan bendahara pasti pembelian barangnya tampil semua dong, karena dia akan mengecek satu persatu sebelum nanti di approve. Ini coba saya buat satu lagi user untuk satu lagi tabel user untuk level user ya, duplicate misalkan namanya
Putra gitu. Putra 9090 gitu ya, user. Kemudian saya tambahkan tabel pembelian gitu ya. Duplicate, misalkan ini kursi. Harganya misalkan 400.000. Kemudian ini totalnya 400.000. Terus yang beli si Putra gitu ya. Putra ID 6. Oke, kalau di refresh harusnya tetap 1 yang tampil ya. Karena dia login sebagai si Mandalika. Jadi Mandalika kan tadi dia ada ini ya, meja dia yang beli. Jadi saya masih login sebagai Mandalika, jadi yang tampil adalah nama barang mejanya ini. Gitu ya. Atau kalau misalkan saya login sebagai si Putra gitu. Coba Putra. Tadi 9090. Masuk. Kursi. Oke, udah berdasarkan datanya sudah berdasarkan yang login ya, data pembeliannya. Siapa yang login, user siapa yang login. Sekarang coba kita login sebagai si kepala ya. Kepala itu tadi siapa ya? Kepala bidang VLS 12345. Oke, enter. Harusnya masuk, harusnya datanya tampil semua ya. Oke, datanya tampil semua ya. Nah, untuk kepala statusnya bukan seperti ini ya. Harusnya yang tampil di sini adalah tombol. Jadi kita akan menambahkan juga kondisi level untuk siapa yang login gitu. Jadi kan ini tadi kita hanya buat if else untuk untuk user level user saja. Sekarang kita akan buat if else untuk level user kepala dan juga bendahara. Jadi di sini hanya satu file PHP ya. Jadi saya tidak menggunakan banyak file PHP, misalkan file PHP untuk kepala, kemudian file PHP untuk bendahara, enggak, cuma satu saja. Jadi bisa dibuat seperti itu dengan syarat kita buat if else di sini berdasarkan levelnya gitu. Jadi di sini kita akan tambahkan levelnya ya. Jadi if ini di atas sini, ini kan if else untuk user ya. Berarti kita buat if di atasnya lagi, if $level itu sama dengan user. Berarti dia akan menampilkan ini statusnya gitu. Kemudian else if ketika dia sama dengan levelnya $level sama dengan kepala bidang gitu ya. Apa tadi nama levelnya? Saya lupa. Kepala bidang. Kepala bidang. Jadi dia akan echo tombol di sini ya. Ada 2 tombol. Tombol approve dan tombol reject gitu. Jadi misalkan A, tag A. Setuju gitu. Kemudian satu lagi. Bentar. Kemudian satu lagi tag A. Ditolak gitu. Dan tambah else if $level sama dengan bendahara gitu ya. Untuk bendahara. Jadi echo-nya sama, setuju dan tolak, cuma nanti nge-link-nya berbeda ya, atau link href-nya yang berbeda gitu. Coba kita jalankan, refresh. Nah, ini tombol ya. Jadi statusnya karena kita login sebagai kepala bidang, jadi dia adalah setuju dan ditolak. Ini saya liatin aja kali ya. Siapa yang login ya? Ini level ini saya echo aja kali di sini ya. Di bawah sini kali ya, H2.
biar tahu gitu siapa yang login gitu. Level siapa yang login gitu. Echo $level. Oke, kita refresh lagi sekali. Nih ya, kepala bidang yang login ya. Harusnya kecil tulisannya ya. H4 lah. Oke, kepala bidang. Oke, di sini saya akan mengatur kembali mengenai tampilan datanya atau menampilkan datanya ya. Di sini ketika dia login sebagai kepala bidang, itu hanya akan tampil data pembelian barang dengan status menunggu kepala bidang atau dalam artian menunggu approval dari kepala bidang. Kalau misalkan nanti sudah diproses datanya, entah itu disetujui ataupun ditolak, data pembelian barang itu akan hilang di tampilan ketika yang login adalah kepala bidang. Sama halnya ketika dia bendahara, dia hanya akan tampil di bendahara kalau dia statusnya menunggu bendahara atau menunggu di-approve oleh bendahara. Kalau ditolak ataupun disetujui oleh bendahara, maka datanya akan hilang ketika dia login adalah bendahara. Jadi di sini kita akan tambahkan else if kalau dia $level sama dengan kepala bidang ya. Kepala bidang. Berarti kalau kepala bidang select from pembelian barang, sini akan ada where ya, where status ya. Where status pembelian sama dengan menunggu kepala bidang. Jadi si kepala bidang ini cuma ngelihat data yang belum di-approve saja oleh dia. Dan else if dia kalau misalkan adalah bendahara, nanti ada else-nya lagi satu ya. Berarti dia menunggu bendahara saja. Kemudian else. Kenapa ada else di sini satu lagi? Karena kita masih punya admin ya. Jadi kalau admin, dia nggak isi where ya. Jadi kalau admin kan hanya bisa melihat semuanya gitu. Oke, ini udah untuk else dari select-nya atau menampilkan datanya. Jadi ketika dia user, datanya akan tampil berdasarkan usernya. Data pembeliannya berdasarkan usernya. Kemudian kalau dia login sebagai kepala bidang, berarti datanya akan tampil berdasarkan status pembelian menunggu kepala bidang. Kalau yang tampil atau yang login adalah bendahara, berarti where statusnya atau penampilan data pembelian barangnya berdasarkan status pembelian menunggu bendahara. Kalau yang login adalah admin, berarti admin bisa melihat semuanya. Oke, sudah pengaturan ini ya. Sekarang baru kita pengaturan untuk statusnya dan tombol setujui dan ditolaknya ya. Untuk user harusnya udah fix ya untuk user. Kemudian kita lanjut ke kepala bidangnya ya. Oke, kita akan mengatur dulu untuk yang kepala bidang ya. Ini kita buat kelas biar cantik ya. Pakai btn setujui berarti sukses. Kemudian nanti kita tambahkan href-nya. Tentunya untuk ditolak berarti btn danger. Ini kita copy terus kita pasti ulang ya untuk bendahara. Supaya cantik ya, kita coba lihat dulu ya. 43 ya, ada kesalahan di line 43. Sebentar, saya lihat dulu. Salahnya sama dengan ya, kenapa jadi sama dengan 2 ya? Oke. Setujunya suksesnya kok salah ya, nggak mau nampil dia ya. Coba lihat. Oh, C-nya kurang lagi 1 ya. Oke. Oke, setuju, ditolak. Sekarang kita buat link href-nya ya.
Kita akan buat href sini ya. Pertama untuk kepala bidang ya. Linknya misalkan adalah setuju kepala .php. Kemudian tanda tanya. Kemudian ID pembelian. Benar ya, ID pembelian namanya ya, kolomnya. ID pembelian, benar. Sama dengan ini kita ganti aja namanya ya, misalkan proses pembelian kepala gitu ya. Kemudian ID pembelian petik dua kali, titik, kemudian dt tampil dt, yang ini ya. Karena sini kita akan echo ID pembeliannya sebagai nanti acuan untuk melakukan update data ke dalam tabel pembelian. Kalau misalkan diklik tombol setuju, berarti statusnya akan berubah menjadi menunggu bendahara. Atau jadi kan gini ya. Pertama, ketika pembelian dibuat, itu dia akan langsung ke set statusnya menunggu kepala bidang. Yang dimana harus menunggu approve dari kepala bidang terlebih dahulu. Kalau sudah di-approve oleh kepala bidang, karena ini approve bertingkat ya, kalau sudah di-approve oleh kepala bidang, dia akan berubah statusnya menjadi menunggu bendahara. Jadi setelah di-approve oleh kepala bidang, harus di-approve oleh bendahara. Jadi setelah di-approve oleh kepala bidang, statusnya akan menunggu bendahara. Ketika sudah di-approve oleh bendahara, barulah dia statusnya disetujui. Tapi kalau misalkan ada salah satu yang menolak, berarti terhenti di sana ya datanya. Jadi kalau misalkan kepala bidangnya menolak, berarti seharusnya ditolak oleh kepala bidang. Atau kalau misalkan pembeliannya ditolak oleh bendahara, berarti statusnya ditolak bendahara. Oke, ini udah. Kemudian hrefnya kita langsung tambahkan untuk yang ditolak ya. Oh ya, di sini saya mau buat sebuah lagi n. Dari gitu ya. Dari, kemudian petik 2. Atau nggak usah dah, dari 1 gitu misalnya. Oke, ini kita copy. Hrefnya aja ya. Kemudian kita letakkan hrefnya ditolak ya. Di bagian sini, tolaknya. Nama filenya sama ya. Pembelian sama, cuman darinya kita buat misalkan 2 gitu. Di sini saya ingin buat setuju dan ditolaknya di satu file PHP ya, proses update-nya. Yaitu di dalam file dengan nama proses pembelian kepala.php. Ini nanti kita bisa atur isetnya di sana. Jadi kalau misalkan isetnya darinya sama dengan 1, berarti itu adalah proses setuju. Kalau iset darinya sama dengan 2, berarti dia adalah proses ditolak oleh kepala gitu. Oke, ini sudah. Sekarang kita buat file baru dengan nama proses pembelian kepala.php. Ini saya sudah buat proses pembelian kepala.php. Di sini kita akan enter ke bawah, atau ini kita pisahin aja ya kali ya tag php-nya. Sekarang kita akan buat tag php untuk ketika dia setuju ya. Berarti if iset tadi $get gitu ya. Karena datanya ada di dalam tombol, berarti dia pasti get ya. Bukan post. Namanya dari tadi. Dari sama dengan 1. Tadi 1 ya untuk yang disetujui. Kemudian di sini kita akan deklarasikan ID pembeliannya. $get ID pembelian. Jangan lupa include config-nya ya untuk connection ke database-nya. Baru di sini kita akan buat
Dolar update kepala. Dolar update pembelian by kepala gitu ya. Panjang banget namanya. Kemudian MySQL query seperti biasa. Query dollar connection, koma, petik 2 kali, update pembelian barang, set status pembelian, sama dengan tadi menunggu bendahara. Jadi ketika disetujui oleh kepala bidang, dia akan update statusnya menunggu bendahara. Seperti itu. Kemudian kita buat if dollar update pembelian. Jadi ketika dia berhasil gitu, ini kita sekat ya. Sini saya mau nampilkan alert ya. Kemudian tag script berhasil. Alert berhasil. Dan else kita sekat lagi. Gagal gitu ya. Ayo, di sini ada yang kurang. Ayo, jadi where-nya kurang ya. Where-nya yang kurang, yaitu where ID pembelian sama dengan ID pembelian keberapa gitu. Ini mau diupdate ID pembelian yang mana nih? Dengan status menunggu bendahara gitu ya. Itu yang kurang ya. Oke, ini sudah untuk approve dari kepalanya. Sekarang kita buat satu lagi. Kita copy aja langsung, kemudian paste di bawahnya ya. Untuk kalau dia ditolak. Ini harusnya ditolak kepala bidang. Nah, statusnya benar ya. Ditolak kepala bidang, oke. Update by kepala, ini samain aja ya. Oke. Sekarang kita coba uji coba ya. Proof, jadi misalkan disetujui nih. Cannot is set of the result of expression, you can use no. Oke, nggak bisa di-set ya. Berarti gini aja kali deh. Nah, nggak usah dipakai ini set ya. Oke, coba kita back dulu. Kita refresh. Ini setuju gitu misalnya. Oke, berhasil. Oh ya, window-nya lupa ya, window location-nya. Window, jadi ketika setelah dia diproses, dia akan balik ke data pembelian.php. Copy, paste. Ini juga yang untuk setujunya ya. Sini kita ulang ya, kita refresh dulu dengan setuju. Berhasil. Nah, datanya hilang ya. Kita cek coba. Menunggu kepala bidang, itu yang meja apa kursi tadi ya? Oh, yang meja ya. Berarti meja harusnya prosesnya berubah, statusnya berubah ke menunggu bendahara ya. Menunggu bendahara. Oke. Benar, menunggu bendahara. Kemudian misalkan coba yang satu lagi kita tolak ya. Berhasil. Oke, datanya hilang ya. Ditolak kepala bidang. Oke, benar ya. Jadi, sudah mau ya untuk statusnya ke update.
menunggu atau di-approve oleh kepala bidang dan ditolak oleh kepala bidang. Jadi kenapa dia hilang di sini? Karena tadi kita buat pengaturannya kalau dia levelnya sama dengan kepala bidang, berarti yang tampil itu hanya status menunggu kepala bidang atau data yang belum di-approve saja oleh kepala bidang. Jadi ketika sudah di-approve, baik dia ditolak ataupun disetujui, datanya akan hilang. Jadi yang bisa melihat itu atau yang istilahnya urusan itu kan yang harus tahu itu kan usernya, yang penting untuk tahu itu gitu loh. Jadi kenapa? Karena dia yang buat, oh ini ditolak apa disetujui ya. Kalau entah itu ditolak atau disetujui, usernya pasti tahu ya. Udah kita login sebagai user ya. Tadi siapa tadi namanya, Putra gitu ya. 9090 masuk. Ya, harusnya ditolak ya. Ditolak kepala bidang. Kalau yang satu lagi si Mandalika itu baru disetujui kepala bidang harusnya. Saya lupa gini ya, username-nya ya. Nih. Enam tujuh masuk. Nah, menunggu bendahara. Jadi ya dalam artian menunggu bendahara berarti sudah di-approve nih sama kepala. Sekarang tinggal menunggu di-approve oleh bendahara. Barulah sekarang kita berpindah ke proses approve oleh bendahara. Misalkan pembelian barangnya ini yang ditolak kepala bidangnya misalkan disetujui ya. Biar datanya 2 gitu ya di bendahara. Sekarang kita login sebagai bendahara. Oke, kita login dulu sebagai bendahara ya. Username-nya sama dengan PL, terus passwordnya 67890 gitu ya. Nah, ini ya bendahara yang login. Dilihat datanya, baru kita akan proses untuk disetujui atau ditolaknya. Hampir mirip sama yang ini ya, yang kepala tadi. Ini kita copy aja ya, lagi ya kita ganti ya. Kita tinggal ganti file untuk update ke database-nya. Jadi ini dari kepala jadi bendahara gitu ya. Terus ini kita Ctrl S, kita ubah dari kepala jadi bendahara.php. Kemudian kita langsung, kalau misalkan disetujui, kalau misalkan disetujui, tadi apa ya? Gininya, status setujui gitu berarti ya, setuju. Jadi kita akan ubah statusnya jadi setuju. Kemudian kalau ditolak berarti ditolak bendahara. Oke, save. Kita uji coba ya langsung. Kita refresh. Setuju. Berhasil. Kemudian mejanya harusnya kubah jadi setuju ya statusnya. Pembelian barang, meja. Nah, setuju ya. Kemudian untuk kursi masih menunggu bendahara, misalkan kita tolak. Ini kita cek lagi. Oke, ditolak bendahara. Kenapa datanya hilang? Sekali lagi, untuk menampilkan data pembelian di bendahara, prosesnya itu hanya, atau statusnya itu hanya menunggu bendahara. Jadi kalau disetujui atau ditolak, itu adalah urusannya user, karena dia yang mengajukan pembelian, gitu ya. Dan satu lagi, untuk status ini, belum buat else-nya satu lagi ketika yang login adalah admin ya. Ini kita kembali, kenapa jadi di sini, dah kurung kurwal tutupnya. Oke, kurung kurwal tutup. Jadi untuk yang kalau dia sama dengan admin, kita tinggal copy aja ya. Jadi copy else if-nya, atau copy data berdasarkan
ketiga di atas ini ya. Jadi user, nih isinya kita copy, kemudian kepala bidang kita copy bawa ke admin, bendahara juga kita copy bawa ke admin ya. Jadi kalau di admin kita akan tampilkan semuanya, status beserta dengan tombolnya. Cuman di sini saya akan pisahkan sedikit ya, jadi atau spesifikkan sedikit ya. Jadi ini setuju kepala gitu ya. Khusus untuk admin aja. Ditolak kepala. Kemudian ini setuju bendahara, ditolak bendahara gitu ya. Soalnya nama dan looks tombolnya sama, jadi cuma untuk pembeda gitu. Sekarang coba kita login sebagai si admin ya. VLY. Tadi passwordnya gini ya, lupa ya. Password, masuk. Nah ini ya. Ini admin. Statusnya tampil, datanya juga semua tampil. Ditolak kepala, status setujui bendahara beserta dengan statusnya. Jadi dengan cara seperti ini kita tidak usah membuat banyak file. Jadi misalkan khusus buat file kalau misalkan dia adalah kepala atau dia adalah bendahara gitu ya. Itu menurut saya tidak efisien ya. Padahal kita bisa buat di dalam satu file yang dimana kita bisa atur dengan level dan juga status, kolom level dan juga kolom status, dimana kita bisa buat kondisi if else di sini. Jadi ketika dia user atau dia kepala bidang atau dia bendahara atau bahkan admin. Ini dia ya untuk full scriptnya, data pembeliannya. Bisa didiamkan videonya untuk melihat ya. Kemudian ini untuk proses bendahara. Update-nya. Dan satu lagi untuk proses kepala ya. Jadi tidak usah banyak-banyak buat setuju.php, tolak.php, bisa diginikan ya. Jadi kalau misalkan darinya 1 berarti setuju gitu. Kalau darinya 2 berarti ditolak. Oke, itu dia tadi penjelasan mengenai approval bertingkat yang sudah saya jelaskan ya. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.